فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-gharib, kata-kata asing. Yang pertama, ardon bi Khaybar, sebidang tanah di Khaybar. Hadis Umar itu ya, tentang apa kemarin itu masalah wakaf. Khaybar ini di mana? Biladun shimalil Madinah. Dia adalah negeri, kalau sekarang kota, tapi memang kalau Arab itu kota yang besar sedikit aja, istilahnya adalah balad. Balad dalam bahasa kita negeri. Di sebelah shimal, shimal itu adalah utara, kalau janub selatan. Sebelah utara dari Madinah. Dan dia memang tidak masuk dalam Madinah, tapi agak jauh. Perjalanan berapa? Tabu'udu anha sitina wa mi'ah kilometer, 160 km. Kalau sekarang mungkin dalam 1 jam 2 jam sampai, atau tergantung kecepatan laju. Tapi dulu perjalanan berjam-jam lama sekali, namanya jalan kaki atau naik unta, naik kuda dan sebagainya. Sementara kebanyakan sahabat fuqara, maka perjalanannya jauh dari Madinah ke Khaybar untuk perang dan sebagainya itu. La tazalu amiratan bil mazari' wa wasukan. Senantiasa Khaybar itu amirah, yaitu makmur, yaitu penuh dengan apa? Mazari', perkebunan sampai sekarang. Wasukan, dan para penduduk. Memang daerahnya makruf, subur sampai sekarang. Wa kanat maskanan lil yahud. Dulu dia adalah tempat tinggalnya orang-orang Yahudi. Dan tak boleh mereka sekarang mengklaim itu kan tempat tinggal kami beberapa ratus tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan sudah lama kami di sana, itu tanah kami. Anda ingatlah, Anda itu di sana bukan sejak zaman Nabi Adam. Anda sendiri pendatang setelah negeri Anda dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Kalau Anda datang dari Syam, kalau Anda datang dari Irak, dihancurkan oleh Bukhtansor. Dan Anda di Irak dan di Romawi pun, di Syam pun bukan sebagai orang asli sana. Anda pun adalah, nenek moyang Anda pun semula adalah dari tempat yang lain lagi dan sebagainya. Hatta fatahahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amasab, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkannya pada tahun 7 Hijriah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW menyerang orang-orang Khaybar yang memang menjadi tempatnya para pengkhianat. Tahun 7 Hijriah. Fa'aqarrahum ala falahatiha. Lalu Rasulullah membiarkan mereka untuk tetap mengurusi pertanian di situ sebagai pekerja, sebagai yang mudharabah itu, yang bagi hasil. Hatta ajlahum Umaru fi khilafatih, sehingga Umar mengusir mereka di masa pemerintahan beliau ke Taimak dan Ariha di sempadan-sempadan Syam. Wa ardu Umar hadih, tanahnya Umar ini, ismuha Tamil, bifat summa sukun, ya Tamil, bahasanya agak susah ya. Tanahnya itu diberi nama, entah Umar yang menamai atau orang Yahudi, itu Tamil, mungkin kampungnya, itu kan kota besar. Kemudian dibagi-bagi, ada mungkin yang lebih kecil, seperti yang di tempat ini, daerah itu, dan seterusnya. Ishtaraha min ardi Khaybar, beliau membelinya dari tanah Khaybar. Oh alam, apakah ini khilaf? Karena yang ma'ruf Umar dapat ghanimah, tapi boleh jadi bagi tukar tanah dengan para sahabat yang lain, ghanimahnya dijual ke sahabat yang lain membelinya dengan menukar tanah yang itu biasa di zaman dulu. Kemudian kata beliau di sini yang kedua, yastamiru yastashiruhu fit tasarrufi fiha, mengajak bermusyawarah dengan Nabi untuk
mengetahui bagaimana mengelola tanah tadi, minta saran, sebaiknya saya apakan tanah ini. Dan ini menunjukkan kedermawanan. Sudah dibeli, tahu-tahu mau diwakafkan. Ini kedermawanan. Kalaupun itu bukan pembelian, memang betul-betul itu adalah dari ghanimah, memang itu sudah ghanimahnya dulu. Nah, ini pun kedermawanan juga. Kemudian yang ketiga, qattu. Mana lafaz qattu di atas? Lam usib malan qattu. Belum pernah sama sekali saya mendapatkan harta yang begini. Yang lebih mahal daripada ini, lebih mulia daripada ini. Qattu dzarfu zaman lil madhi. Baik, ini untuk dzarf zaman madhi, berarti dia adalah apa? Mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Karena selalu dia qattu, tak boleh jadi qatti. Kecuali kalau mau qiraah yang lain lagi. Dari sebagian orang Arab, musyaddadut ta mabniun ala dhamm, mabni ala dhamm. Yang keempat, anfasu min, yang lebih mulia, lebih mahal, lebih berharga daripada dia, yakni ajwadu min, yaitu lebih bagus daripada dia. Wan nafis asyai'ul karim. Nafis itu adalah sesuatu yang mulia, al jayyid yang bagus, al muktabatu bihi, muktabat yaitu yang diirikan sampai orang lain merasa iri. Oh, tanah Anda bagus sekali, tanah saya tak sebagus itu. Istilahnya menimbulkan keirian. Ini nafis. Baik, maka sebagian di di kalangan zaman dulu ada anak-anak wanita yang diberi nama Nafisah, menunjukkan apa? Dia sangat mulia, sangat indah, sangat mahal, sangat diirikan dan sebagainya. Ini pujian. Yang kelima, la junaha, la haraj wala ism, tak dosa, tak ada kesempitan, boleh untuk apa? Mereka mengambil makanan, pengurus wakaf juga mengambil hasil buah-buahan dari tanah wakaf itu dengan cara yang ma'ruf. Ghairu mutamawil. Ya, ghairu mutamawil di akhir dari hadis yang di atas itu ya. Ghairu muta'assil. Taib at-tamawul akhdul mal akhdan aksara min hajatih. Tamawul itu mengambil harta lebih banyak dari keperluan. Berarti apa? Seakan-akan ingin memperkaya diri sendiri. Padahal ini adalah harta wakaf sebenarnya. Maka tak boleh. Ambil secukupnya. Kalau wakafnya polanya adalah untuk dimakan seperti tadi itu. Seperti apa? Perkebunan. Taib. Kalau masjid jelas bukan untuk dimakan, di kikis-kikis hartanya tak boleh tentunya. Kemudian at-ta'assul ittikhadu aslil mal, mengambil modal, wajam'uhu, kemudian mengumpulkannya, hatta ka'annahu qadimun indah, sehingga seakan-akan ini adalah harta yang sudah lama di sisinya, padahal ini adalah harta wakaf. Tak boleh tentunya. Padahal ini adalah modal wakaf. Tahu-tahu dia ambil, kemudian mengklaim ini saya dapatkan dari nenek moyang saya. Tentunya ini berkhianat terhadap tanah wakaf, padahal itu milik Allah Ta'ala. Al-makna al-ijmali, makna secara global, asaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardon bi Khaybar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, qadruha mi'atu saham, nilainya adalah 100 saham. Anda tak hafal untuk beberapa saham di Khaybar itu. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah, Rasulullah memecah menjadi sekian banyak saham karena sahabat yang perang ada sekian ribu waktu itu. Nah, dibagi-bagi tanahnya itu. Nah, untuk Umar mendapatkan 100 saham. Wahiyya aghla amwalihi indah, dan ini adalah harta yang paling mahal bagi Umar. Baik. Li tibiha, karena bagusnya dia, wa jaudatiha, dan indahnya dia, kualiti tanahnya bagus, subur mungkin dan sebagainya. Wa kanu radhiyallahu anhum yatasabaquna ilal baqiyati shalihat. Namun para sahabat memang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta yang kekal dan soleh. Harta duniawi tidak membuat mereka itu buta mata dan gelap hati, atau sebaliknya kan? Gelap mata dan buta hati. Sahabat-sahabat bukan berebut tanah-tanah duniawi.
Maka setelah dapat tanah yang paling mahal, justru malah beliau ingin menyedekahkan. Cuma saya ini sedekah kemana? Untuk cari pahala terbaik. Faja'a radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tama'an fil bir. Karena beliau sangat berharap mendapatkan kebajikan al-madhkuri fi qaulihi ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat bir, kebajikan, sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Ini menunjukkan ayat bersifat umum, walaupun hadisnya itu menunjukkan ayat ini menjadi apa? Pengamalan dari Abu Talha. Tapi ternyata Umar pun mau mengamalkan ayat ini. Baik, hadis yang bicara tentang ayat ini adalah apa? Tentang Abu Talha. Tetapi ternyata Umar pun ingin mengamalkan ayat ini. Ayatnya umum, semua seluruh dunia boleh untuk mengamalkan ayat ini. Yastashiruhu fi sifati shadaqati biha. Beliau minta saran kepada Rasulullah SAW tentang sifat sedekah yang perlu beliau lakukan untuk tanah ini. Saya sedekahkan kemana sebaiknya? Liwajhillahi ta'ala, untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Lisiqatihi bikamali nushih, karena Umar percaya dengan kesempurnaan nasihat Nabi. Kalau minta nasihat ke sebagian orang mungkin ditipu, tapi Nabi tak pernah menipu orang. Fa'asyara alaihi bi ahsani turuqis shadaqat. Maka Rasulullah SAW menyarankan kepada Umar dengan jalan sedekah yang paling bagus. Wadzalika bi ayyahbasa aslaha. Caranya adalah asal tanahnya ini ditahan, yaitu diwakafkan. Wa yaqifuh, yaitu mewakafkannya. Fala yatasarrafu bihi bibai'in au ihda. Maka Umar tidak boleh mengelola tanah itu untuk menjualnya atau menghadiahkannya, au irs, atau mewariskannya, au ghairi dzalika min anwa'it tasarrufat, atau berbagai pola pengaturan yang lain. Betul-betul ingin mencari buahnya setelah mati. Berarti apa? Wakaf. Allati min sya'niha, yang mana karakter dari tasarrufat, biasanya tasarrufat pengelolaan tanah itu apa? Antung qalal mil, yaitu kepemilikan pindah. Karena apa? Dijual atau dihadiahkan atau dihibahkan atau diwariskan, jelas kepemilikan akan berpindah, pahalanya akan terhenti kalau sudah pindah tangan. Au takuna sababan fi naqlih, atau menjadi sebab perpindahan tanah itu, yaitu apa? Dicagarkan, dia hutang kepada ahlun, tak mampu bayar, bukan tak mau bayar, maka cagarannya tanah, ada kemungkinan setelah itu tanahnya tidak akan kembali. Nah, itu tak boleh. Kalau apa? Itu sudah jadi tanah wakaf. Wa yatasaddaqu biha. Baik, titik sampai di sini tuh ini ya. Yaitu tidak ditasarrufkan seperti itu, tetapi yaitu menyedekahkannya kepada fil fuqara'i wal masakin, untuk memberi makan pada fuqara dan masakin. Dari apa? Buahnya, buah-buah yang muncul dari tanah tadi. Wa fil aqarib, dan untuk membantu sanak kerabat. Wal arham, dan ini sama ya, aqarib karib kerabat, arham yaitu saudara mara dan lainnya. Wa an yufaqqa min harriqab, dan untuk membebaskan hamba sahaya dengan buah-buahan itu. Mungkin apa? Dijual, dapat duit untuk membeli hamba sahaya. Bil itaqi minarrik, membebaskan, memerdekakan dia dari penghambaan. Au bitaslimid diyati alal mustaujibin, atau menyerahkan diat kepada orang yang wajib terkena diat, membantu orang-orang yang kesulitan membayar diat. Mungkin kebetulan bukan bermaksud melanggar orang, tapi memang ada pelanggaran di jalan, ada kecelakaan, terpaksa bayar diat, dibantu dengan harta-harta tadi. Wa an yusa'ida bihal mujahidina fi sabilillah, dan dengan harta hasil dari buah-buahan tadi digunakan untuk membantu orang-orang yang jihad di jalan Allah. Zaman dulu dibekali dengan apa? Kurma untuk perjalanan sebulan dan sebagainya.
Kalau berupa kurma, kalau buah yang lain ya, buah yang lain. Li'i'la'i kalimatih, untuk meninggikan kalimatullah, wa nasri dinih, dan menolong agama Allah, wa ayyuta'imal musafir, dan memberi makan para musafir, orang yang musafar, alladzin qata'at bihi nafaqatuh, yang nafkahnya habis, kehabisan bekal di jalan, fi ghairi baladih, bukan di negerinya, wa yut'ima min hadhaifa aidan, dan juga memberi makan para tamu. Baik. Ini intinya adalah seluruh amal soleh boleh menjadi tempat pemberian wakaf. Buah-buahan itu boleh untuk fulan yang memerlukan bantuan, atau mungkin orang yang kena banjir, rumahnya kena banjir, atau tanah longsor, atau gunung berapi, ya kita kasih sedekah melalui buah-buahan wakaf tadi. Fa ikramud dhaif minal imani billahi ta'ala, karena memuliakan tamu itu bagian dari keimanan pada Allah Ta'ala. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.